ada pengalaman yang sangat menghantui ya. Coba Jerit malam itu benar-benar malam yang nggak bisa aku lupain karena baru dijelasin karena langsung dibilang gini, senternya cuma satu. Waduh, bahaya ini. Itu tuh ada sebelum aku dari pos 1, 2 ke 3 itu, tiba-tiba waktu kita lagi jalan lurus, ada kayak orang pakai mukena putih-putih tiba-tiba lari. Aldo kaget, langsung senternya jatuh. Gila itu. Hai Sobat Ansimbo, kembali lagi di On Ansimbo bersama kami dari Ekskul Pramuka Ansimbo. Nah, jadi kayaknya kita perkenalan dulu aja kali ya. Mungkin dari aku dulu. Hai semuanya, aku Nafa dari kelas 8A. Halo, aku Nadine dari kelas 8A. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Diawhad, biasanya dipanggil Didi dari 9D. Hai, nama aku Ken Auzara Alfa Jausa dari kelas 8A. Wah, kebetulan kayaknya kita 8A di antara ada yang udah senior ini, bentar lagi mau Di lulus. sini senior banget ya. Oke, mungkin langsung aja ke topik kita ya. Mungkin kita bakal jelasin apa sih diklat pramuka itu, karena kan sebentar lagi bakal ada diklat pramuka nih. Kira-kira boleh dong kayak ceritain. Kan Kak Didi ini udah berapa tahun ikut diklat? Udah berapa kali? Baru 1 kali di kelas 8 ini. Oh, baru di kelas 8 Berarti kemarin baru yang kemarin ya? Baru Berarti yang kelas 7 belum ada kemarin. di kelas Belum. 7. Kenapa? Belum. Ada Ada itu kendala. belum ikut itu. Belum join. Tapi ada. Ada. Terus waktu sesudahnya diklat itu saya masuk. Oke, baik. Mungkin langsung kita ceritain gimana sih diklatnya tahun lalu itu. Ada yang punya cerita menarik gak? Mungkin. Kalau nggak gitu aku duluan nih yang cerita. Ya, Coba kamu dari duluan Nafa aja. duluan deh. Kamu Oke. soalnya kayaknya ada pengalaman yang sangat menghantui ya. Soalnya Coba. jujur di situ serem banget. Apalagi yang juri. Pas jerit malam Jerit malam itu serem tapi seru banget. Bahkan sampai kayak apa ya, itu benar-benar malam yang nggak bisa aku lupain karena sebenarnya kegiatan kita tuh benar-benar kayak ya santai-santai aja sih. Kita mulai waktu berangkat itu udah naik angkot, habis itu kita sampai di sana bawain barang naik ke atas. Habis itu kita langsung diriin tenda sendiri, terus kita buat jemuran. Nah, jemuran itu dulu waktu kita kelas 7 itu nggak ada yang sama sekali bisa buat tali-tali. Iya. Jadi yang bikin itu senior-senior kayak gini. belum diajarin tali teman. Iya, kita sama dulu. sekali nggak ada. Belum. Jadi yang bikinin jemuran, tenda itu sama senior semua. Yang kelas 8, kelas 9 itu, yang kelas 9 udah pada lulus. Yang kelas 7 mah aku mah apa atuh gitu Ngajarin ya. Kak kelas dulu Kita mah deh. pemula gitu. Iya, pemula. Mungkin habis itu kegiatannya kita masak sendiri. Masak itu jujur paling seru sih karena kayak kita bisa nentuin kita mau makan apa gitu kan. Terus waktu malamnya itu kita bisa Masaknya tuh besok nggak sih? Pagi-pagi. iya tak aku lupa. Iya, masaknya tuh Kita besok itu 2 hari pagi. 1 malam. Iya 2 hari 1 malam. Tapi 2 hari 1 malam itu benar-benar ceritanya banyak banget. Kalau kalian ikut pasti kalian seru banget itu. Seru banget Kayak walaupun momen terindah lah pokoknya. walaupun kayak di sananya tuh dingin, tapi jujur aja malah lebih seru dinginan di situ daripada panas-panasan. Apalagi kan di situ kalian bareng teman-teman juga, maka ngajak temen itu paling keputusan paling benar the best, sih. paling the best. Apalagi di situ kan tempatnya sejuk banget, ada sungai loh. Gila, itu enak banget. Tapi emang harus bawa jaket sih kalau kataku. Iya, bawa jaket. Ya, Dingin banget. soalnya kalau kalian nggak bawa jaket biasanya dimarahin. Apalagi Enggak pas dimarahin malam juga tuh ya. sih, enggak dimarahin tapi lebih ke Lebih baik tuh. Khawatir, khawatir. kalian Takut malah nggak untung Ya, gitu kalau nggak khawatir. bawa jaket karena jerit malam itu Dingin banget. dingin banget Jam sampai 2 benar-benar pagi nge-freeze. loh, jam 2 pagi. Kalian bayangin belum waktu ada itu matahari. jam 4 atau enggak jam 2 itu pokoknya ambil air itu kayak udah ngambil es. Kayak ngambil es batu, beneran kayak ngambil es batu di freezer, dingin banget.
mungkin aku ceritain tentang jurit malamnya aja karena ini bagian paling serunya nih. Pokoknya karena aku nih salah satu siswa yang kebetulan absennya paling depan nih. Terus kelasku nih kelas A. Jadinya pokoknya dari sesuai absen kan. Kebetulan waktu itu aku bertiga, satu kelompok itu bertiga. Nah, apesnya di situ nggak ada senior. Jadi benar-benar kayak 3 orang ini kelas 7 semua. Waktu itu ada aku, Aldo sama Cevi. Wah, itu tuh sebagai kelompok pertama tuh ya bener-bener kayak takut karena baru dijelasin karena langsung dibilangin gini, senternya cuma 1. Waduh, bahaya ini. Ya itu emang bahaya, soalnya bayangin aja kalian itu jam 2, kalian dibangunin semua buat duduk, abis itu kalian disuruh jalan-jalan, itu sambil bawa senter 1 aja, dan itu ada misinya. Terus gak ada pendamping, jadi Ya. bener-bener bertiga doang. Pendampingnya tuh cuman ada per pos Ya, Iya. jadi ada pos-posnya, setiap kita jalan berapa meter nanti ada posnya berapa gitu. Nanti kita di setiap pos itu ada misinya. Terus kayak wah ini lumayan ke spoiler nih tapi nggak apa-apa. Di perjalanan kalian ke pos itu kayak nanti bakal ada bisa dibilang jump scare ya. Ini untung-untungan aja sih sebenarnya, tapi waktu itu tuh ada sebelum aku dari pos 2 ke 3 itu tiba-tiba waktu kita lagi jalan lurus ada kayak orang pakai mukena putih-putih tiba-tiba lari. Aldo kaget langsung senternya jatuh. Gila itu tuh paling mengagetkan Dan pokoknya. ternyata itu cuma orang bawa mukena aja. Pakai mukena ternyata itu suruhan malahan Iya. emang Sebenarnya sengaja. nggak ada jump scare, cuma ternyata ada orang jalan habis dari musola pakai mukena, makanya kelihatannya serem. Nah itu. Gitu. Nah, Apalagi itu juga baru bangun ya kan. baru bangun kayak Baru sadar. bayangin baru melek udah dingin-dinginan cuman bertiga, sender Gelap. cuman 1. Gelap banget itu. Gila. Terus jalannya tuh turun. Terus itu bebatuan semua gitu loh. Jadi harus lihat jalan sambil lihat depan gitu. Jadi kayak bener-bener Aduh. wah, serem, seru, pokoknya campur aduk. Habis itu kayak kita naik nih, jalan naik. Nah, Aldo ini mainan senter, guys. Terus apesnya dia tuh nyenterin pohon. Di pohon itu ada gambar hantu. Gambar Panik lah kita bertiga. Ya. Tapi untungnya itu cuman emang bawaan. Jadi emang kita panitianya tuh ngebawain poster itu biar kayak ngelatih mental kita. Jadi kita tuh nggak boleh terlalu yang takut. Pokoknya kita harus berani gitu walaupun kayak sendirian ataupun bertiga, walaupun cuman seangkatan tetap harus berani gitu kan. Bener banget. Kalau menurut Kak Didi gimana? Kalau ini sih dari kelas 8 itu baru pertama kali saya ikut diklat gitu. Waktu kelas 7 itu belum pernah sama sekali. Nah, waktu kelas 8 ini itu yang saya pengen itu diklat. Waktu itu kayak enak aja gitu loh rasanya. Kayak kamu ikut ini tapi serunya di awal sama akhir. Di tengah-tengahnya itu kamu kayak wah, nyesel sih. Kalau nggak ikut beneran nyesel, beneran. Ya, Misalnya di akhir-akhir tuh biasanya itu. ya itu. Walaupun kayak nanti itu kita pasti di tes mentalnya itu dengan dimarahin biasanya kalau kita kan waktu itu tuh kayak semuanya takut nih, jadinya waktunya molor. Wah, langsung tuh kita dimarahin. Diceramahin sumpah. Ceramahin, cuma ceramah itu ternyata ada benernya juga. Enggak, Makanya jadi sekarang kita kayak bikin itu jadi kenangan lah. Intinya jadiin kenangan aja, jangan dibawa serius banget. Pokoknya diklat itu masa paling seru apalagi pas bagian apa tuh api unggun. Nah, Api unggun. ya. Malamnya api unggun itu kayak kan lagi dingin-dinginan nih, terus ada api unggunnya. Wah. Tapi kalian jangan meleng, atau maksudnya meleng itu kayak Bengong. Bengong. Ya, itu. Kalau kalian bengong pasti kalian bisa lihat makhluk halus. Hey. Kamu kayak udah pernah ngalamin aja. Iya kayak Nggak pernah udah sih. expert banget nih. Kak, cuma pernah ngatasin orang yang kena gitu. Wih. Pernah. Tapi emang kayak di balik itu emang ada beberapa sisi horornya, tapi malahan kayak gitu malah seru nggak sih? Kayak kita bisa cerita ke orang kayak misalnya, lu tahu nggak sih gua nih pernah ketemu gini. Terus kayak tapi kan kita yang ngerasin sendiri, jadi kita nggak dibilang hoax kayak atau gimana. Iya. Terus ikut pramuka itu benar-benar banyak banget benefitnya.
Ya Iya, benar. walaupun emang awalnya capek-capek gitu ngeluh dikit, tapi lama-lama juga terbiasa gitu Benar. loh. Pembina kita juga seru kok. Dia suka ngejokes banget. Pembina Pembina kita sarkas baik itu. banget. Malah jarang banget kalau kita itu Marahin gitu. marahin Iya. secara yang marah-marah Marah banget gitu lah. enggak. Pokoknya marahnya tuh marah yang Nasihat, nasihat nasihatin kita lah. gitu. Jadi nggak bikin kita kayak sakit hati enggak. Enggak. Terus waktu latihan itu mungkin kayak sering banget diajak bercanda. Kak Alwi kalau lihat ini kita baikin Kak Alwi kan? Ya enggak. Kita sayang Kak Alwi. Ya, nama pembina kita itu Kak Alwi. Iya, Kak Alwi, ada Kak Mary dan Kak Vinda juga. Oh iya, Kak Juki biasanya juga, Kak Juki. Kak Iya. Juki kadang ngebantu buat lomba ya, Iya. sering Tapi- ngebantu. Tapi Kita juga datangnya- sering lomba. Tapi datangnya Senin Kamis itu. Kak Juki. Aduh. Ya, kalau Kak Jarang Juki banget. itu ini apa orangnya Datang cuma pas penting-penting doang. pas penting-pentingnya Nah, itu. doang. Tapi Kak Juki benar-benar ngebantu kita Iya. buat yel-yel dan lain-lain juga. Buat ngedisiplinin juga sering banget. Soalnya banyak yang teledor gitu terus kayak enggak kayak males latihan gitu loh jadinya. Terus didisiplinin sama Kak Juki, dimarah-marahin. Soalnya Kak Alwi bukan tipe yang bisa marah-marah banget. Jadi Kak Juki yang ngambil peran marah-marah. Ngambil peran marah-marah ya. Emang Ya, ada kesal peran-perannya yang kayak gitu. Aku mau nanya nih, kira-kira waktu lomba kalian nih di bidang apa aja sih? Kan pramuka nih kayak Banyak lombanya nih banyak banget kayak kebagi-baginya. Kira-kira dari mana dulu nih? Kak Ken dulu aja deh. Dari saya aja lah. Berarti awalnya itu kalau nggak salah pertama kali saya lomba itu di Grafika SMK 4 Malang. Itu ada lomba pioneering, ada SMS, membuat komik, terus CC. kalau nggak salah CC ya, cerdas Ya, cermat, CC. sama PBB tapi pakai tongkat. Iya. Nah itu saya sama teman saya itu namanya Azam, itu dia itu masuk ke lomba komik. Tapi ternyata komik itu susah banget jujur, soalnya ternyata musuhnya sepuh-sepuh semua. Aduh. Jadi waktu aku sama temenku itu gambar di ruangannya, itu ngelihat gambaran yang lain itu kayak wah, Udah pesimis nih. aduh ini gimana? Apakah aku kalah? Pesimis dulu. Iya, Iya. pesimis duluan. Tapi ya beneran kalah sih, cuma nggak apa-apa sih. Ya Berarti namanya itu- juga pengalaman. Soalnya Iya, baru lomba itu pertama kali. beneran Mm-mm. pengalaman berharga kalian. Soalnya gimana ya? Lomba itu melatih mental. Terus gimana sih cara kalian dapetin koneksi dari orang-orang yang sekolah di sekolah lain gitu kan? Seru banget intinya. Iya, dapet teman Apalagi banyak. yang waktu PBB tongkat itu. Soalnya Aduh. itu kan kita harus menjaga kekompakan gitu Iya. kan. Susah banget intinya. Tapi tetap seru, kalian harus ikut. Iya, bedanya pramuka sama paskib itu PBB-nya itu kalau pramuka bisa pakai tongkat. Biasanya kita lebih sering pakai tongkat ya. Ya, betul. Kak Didi waktu itu ikut lomba apa nih? Biasanya dalam bidang lomba apa? Waktu pertama kali saya ikut lomba itu pas kelas 7 di SMA Surya Buana. Hmm. Nah itu saya awal mulai itu ikutnya cerdas cermat. Nah waktu lomba itunya ada cerdas cermat, yel apa kayak baris berbaris tapi pakai yel. Oh. Terus pioneering dan terakhir itu itu SMS. Oh Nah, ternyata ada satu lagi. Nah itu waktu itu adalah apa kayak itu terbaik lah. Oh, juara umum. Momen. Ya kayak nggak ada juara umum sih waktu itu. Pokoknya momen terbaik gitu ya. Awal mula ada juara umum itu di SMK 3 PGRI sih itu. Hmm. Nah di waktu SMK PGRI 3 itu wah itu awal kehancuran sih. Kenapa tuh Kenapa Kak? tuh? Dari itu sih PBB kita itu kayak hancur banget. Kenapa? Apa kurang latihan atau gimana? Maksudnya latihannya sudah Oke. oke. Cuma Cuma gitu. mentalnya ini loh yang enggak. belum yang- mental lomba yang- Belum lomba siap, banget ya. belum Iya, siap. belum Ya. siap. Jadi pas Ya. latihan gitu udah bagus, cuman Itu. pas tampil tiba-tiba hancur gitu. Ya ngeblank lah istilahnya. Gugup. Nah Iya. itu makanya lomba itu bikin kita ngelatih mental kalau misal di depan umum itu kayak gimana. Dan Jadi nggak kayak yang gimana ya, yang gampang putus asa kalau misalnya kalah gitu. ya Biasanya tuh kalau kalah tuh malah introspeksi diri sih, kayak misalnya oh aku kurangnya tuh tadi gini atau gimana gitu. Kalau Kak Nadine sendiri biasanya lombanya bidang apa nih? Kalau aku dari awal masuk pramuka itu lomba pertamaku juga di grafika seperti Kak Ken sama Kak Nafa ya. Itu aku langsung ngambil
bidang pioneering bareng kak kelas 9 sama beberapa kelas 8. Pas itu masih digabung pioneeringnya cowok sama cewek, jadi dikasih waktunya tuh agak banyak ya, 3 jaman gitu, 2 jam gitu kayaknya. Kita tuh pertama itu bikin kapal kayaknya kalau seingatku ya, Kapal Kapal One Luffy. Piece. kapal Luffy Iya. ya. Nah itu pas itu kita tuh baru ada chemistry-nya, belum terlalu kuat gitu, tapi kita bisa memanage waktu gitu, jadinya selesai dalam waktu yang dikasih gitu. Terus itu juga hasilnya bagus banget gitu. Dan tapi sedihnya kita nggak menang, Iya. tapi dapat pengalaman dari situ. Soalnya kalau di situ pioneeringnya aku lihat kan kayak mereka itu bikin Gundam. Iya. Itu tinggi langsung bikin banget. robot. Itu kalau dibandingin punya kita itu kayak Baru 3/4 baru tingginya tuh baru se- gini. se- Mereka tuh kayak tinggi banget Udah, tapi kita tipis. kita Kalau baru kita tuh setengah. ya, kalau kita tuh lebih rumit karena dalamnya. dalamnya Iya. tebel-tebel lah intinya. By the way Kak, pioneering itu apa sih? Kita ngomong pioneering tapi kalau misalnya ada yang nggak tahu pioneering gimana? Oh iya, benar. Nah, pioneering itu kayak tali temali gitu loh. Jadi tali-talinya, tongkat-tongkatnya itu dibuat struktur. Habis itu kita belajar tali temali. Tali temali itu ada banyak banget variannya. Aku masalahnya masih belum terlalu inget ya, tapi pokoknya aku bisa lah beberapa. Nah, itu harus ditali satu-satu. Nah, itu talinya harus bener. Kalau salah nanti nggak rapet, itu juri juga biasanya ngetes kan kekuatannya. Nah kebetulan pas kita di grafika itu kita tuh bikinnya strukturnya yang kuat banget biar kita bisa naikin. Nah pas presentasi saya Kak Wilan sama Caca pas itu kita naikin kapalnya bertiga. Terus kita presentasi. Nah untungnya tuh kapalnya masih kuat walaupun talinya masih ada yang kayak longgar-longgar gitu karena kita agak mepet waktunya. Jadi ya gitu. Jadi talinya tuh bener, kalau mau ikut pioneering tuh harus bener-bener ngelatih tangan dan otot gitu loh. Sama tipe-tipe tali temalinya juga harus dipelajarin semuanya. Tipe tali itu paling Rumit. Paling susah. sih. kayak banyak Cuma salah dikit langsung Kalau- beda. Kalau kita lihat teorinya itu gampang. Intinya kalau teori Paham. doang itu Paham. paham. Tapi kalau dipraktekin udah buyar. Wah, Iya. susah sih. Susah. Ya kan? Kalau aku sendiri, aku dari awal sampai dari lomba pertama sampai lomba-lomba selanjutnya sampai lomba yang akan mendatang ini, aku tetap CC. CC itu cerdas cermat. Jadi kayak di situ tuh ada gabungan dari soal-soal umum sama soal kepramukaan. Macem-macem sih. Yang paling berkesan itu waktu aku CC sendirian. Biasanya aku berdua, jadi kayak aku nanggung materi sendiri. Aku jadi langsung kayak aduh bisa nggak ya, akhirnya aku kenalan sama temen baru. Kebetulan aku langsung punya temen baru, jadi bener-bener kayak lomba itu bener-bener bikin relasi kita jadi tambah banyak dan seru sih. Ya, emang seru. Kalau kalian punya relasi sama sekolah yang lain, itu kalau kalian ketemu, misal nih, kalian masuk ke SMA, habis itu kalian orang ketemu itu. lagi orang itu. Nah, pasti langsung kenal. Jadi Udah punya temen dari ya awal gitu. bener. Daripada MPLS gitu diem-dieman gitu kan Iya, awkward gitu bener. ya. Apalagi yang introvert kan ya, Iya. kayak gak bisa ngobrol sama orang baru nih. Lah terus gimana cara buat temennya? Masa Masa sendirian nunggu terus? didatengin gitu? Iya, mending datang duluan sih kataku. Iya, pasti harus memulai duluan ya kalau mau buat teman itu. Apalagi kalau semisal bidangnya sama, cuman nggak berani ngomong itu kayak tinggal ngomong tapi susah gitu. intinya ajakin ngobrol apa aja terserah. Misal mereka lagi ngobrol nih, udah ikut aja. Join pasti, aja. Join aja. Pasti Sokap aja mereka nggak apa-apa iya beneran. sokap aja, so akrab lah istilahnya. Jadi nanti kita bakal kenal, habis itu nanti ngechat, habis itu tiba-tiba wah akrab nih. Iya. Mantap. Paling seru sih waktu penutupan lomba biasanya. Iya. Kan kayak kita disatuin gitu kan dari semua sekolah. Habis itu dibilang gini, mana yel-yelnya dari sekolah mana gitu misalnya. Kan kita adu yel-yel terus kayak tiba-tiba kenal sama sekolah sebelah. Habis itu kita foto juga bareng kadang. Terus yang paling ku ingat itu penutupannya di grafika. Ya itu penutupannya itu kalau nggak salah pakai lagu yang Kewer-kewer Ya. bosku. Lagu DJ TikTok ya, TikTok intinya gitu. DJ gitu kalau di akhirnya grafika. Tapi itu seru banget.
Nah, terus tapi pas itu setiap kali kita selesai lomba itu selalu maghrib minimal itu, kalau Iya. nggak malam jam Padahal 7 jam kita- 8. Padahal kita berangkatnya jam 6 pagi loh. Kita berangkat dari sekolah tuh jam 6 pagi, kita udah nyampe sekolah jam 6 loh. Bahkan setengah 6 kadang-kadang disuruhnya Ya, itu. berangkatnya pun nyampe situ setengah 7 lah maksimal. Iya, makanya. Itu pun masih belum upacara. Belum pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang. Belum naruh barang. Ya, apalagi transportasi. Kalau Nah. kalau deket sih nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Tapi biasanya deket ya kita selama Iya, ini. biasanya yang kita dari dekat. pakai angkot. Iya, angkot andalan kita semua. Oh iya, maskot kita itu leopard untuk laki-laki. Iya. Kalau misal perempuan itu Bougainville. Jadi kita biasa disebutnya regu Bougainville dan regu leopard. Ya, jadi kalau lomba itu biasanya di sininya kalau di baju pramuka itu ada Bed. badge lah. Itu ada tulisannya leopard. Jadi Sama Bougainville. ya bener. Itu bikin penanda kalau kita itu lagi di sekolah mana. Iya, biasanya kayak soalnya di lomba pramuka itu biasanya kita nggak nanya dari sekolah mana, tapi regu mana. Ya. Karena regu itu mencerminkan sekolahnya Bener gitu. banget. Terus per sekolah itu pasti ada udah ditentukan per Maskotnya regunya sendiri. gitu. Ya. Beda-beda yang pasti. Mm-mm. Biasanya kalau di sekolah lain itu kayak ada singa, mawar, elang gitu. Kalajengking. Ya, itu Scorpio nggak sih? Ingat Iya. banget, Iya, inget Scorpio. banget. Iya. Atau enggak kalau nggak salah aku pernah lihat Snapdragon. Wih, keren banget namanya. Namanya bikin jadi pengen deh gitu. Iya. Pokoknya di pramuka itu cowok itu nama hewan dan cewek itu pastinya bunga. Oh ya, kita dari Ya. tadi bahas bed ya, tapi kita biasanya dapat bed itu dari mana sih, Kak? Cara nempuhnya itu? Nah, cara nempuhnya bed itu ada banyak macam bed nih. Kalau misalnya leopard sama bougainville tuh kalian minimal harus masuk ikut ekskul pramuka Simbo dulu. Nah, terus ada juga bed yang bentuknya V gitu atau kayak centang. Centang. Ya, Itu warnanya merah. Itu Mm-mm. caranya Merah dan putih. kalian bisa ikut diklat atau kayak Ya, ujian perkemahan. pramuka penggalang Ya. lah. Ya itu biasanya dikasih sama pembinanya kalau kalian udah selesai menamatkan acara itu. Pasti dapat. Biasanya kan ada 3 tingkat nggak sih, Kak? Iya, Iya. ada. Dari tingkat Yang satu Ada pertama apa sampai Kak Didi? Ada ini ramu dulu. Ramu itu centang Tapi satu. penggalang kan? Iya, Penggalang ramu, Kalau yang tingkatan 2 itu rakit. penggalang rakit, Nah, yang terakhir itu terap. penggalang terap. Nah, kayak sayangnya kita nggak bisa nyontoh ini karena kita lagi nggak pakai pakai seragam Baju pramuka. pramuka. Ini habis acara Agustusan ini. Iya. Mm-mm. Terus ada lagi bed tentang TKK atau TKU. Nah, itu tanda kecakapan gitu. Misalnya kayak udah pernah ikut kemah nih, biasa dapat bed lingkaran gitu. Iya. Bentuknya tuh kayak kemah. Terus misalnya udah pernah jadi imam sholat gitu bisa dapat juga. Pokoknya semakin banyak yang kalian tempuh, semakin banyak bed kalian. Dan kalau misalnya pas lagi ada lomba gitu, kalian bisa pamer gitu. Bisa kayak pakai apa selempang, sih? Iya, selempang. selempang. Nah, selempangnya itu pasti isinya bed semua itu, para sesepuh itu. Pasti udah bentuknya apa sih kalau udah tingkat terakhir itu? Heksagon bukan? Heksagon. Heksagon. Segi, Iya, heksagon. ya Segi heksagon. Segi lima. kan? Segi lima Pokoknya tuh tingkatan beda warna pertama gitu. itu lingkaran, habis itu Tingkatan kedua itu dua segitiga. Tok. Kok segitiga? Kota ya? Persegi. 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 Itu baru Baru heksagon. Heksagon atau persegi 5. Iya, Itu bahasa kalau Indonesia. kalian udah persegi 5 itu bakalan wah. Ini Wah, ini orang keren sepuh banget. ini. Oh ya, terus kalau di baju pramuka itu kita harus nempelinnya cuma bisa 5 bed doang dan itu Iya. harus beda warna semua. Ya, sisanya itu bisa diselendang kayak Selempang. yang- ya, Selempang. Selendang. Ininya kain yang kita Kain warna coklat ya gitu. kayak kalau kalian jadi petugas upacara di sini ada tulisannya yaitu Iya, itu biasanya. biasanya Tapi kalian kalau pakai itu dan itu ada bed-bednya banyak banget di sini. gila bednya itu ada berapa sih, Kak? Banyak sih. Ada Kan yang yang tahu nggak sih? udah pada nempuh itu yang udah sepuh nih. Ini Kak Didi nih. Bednya Ya. Kakak udah ada berapa? Udah ada. Itu kalau utama itu belum beli, cuma udah nempuh. Berapa? Udah berapa, Udah Kak? 2, masih 2. Weh, utama itu udah tingkat paling atas. Yang persegi 5 ya. Heksagon. Tapi kalau total bednya Kakak ada berapa? 15 sih. Wih. Lumayan loh. itu Kita banyak kita kalau banget nggak ya. salah baru 7 kali ya. Apa ya? Pokoknya dikit Nyampe deh. belum Nggak nyampe deh kita. Kayaknya deh. 6 atau enggak 5 gitu. Iya, belum Soalnya nyampe kita gimana ya? Kita belum nempuh. Iya, soalnya sebelum itu kita itu lebih fokus ke lomba, Iya. acara gitu. Apalagi kan ekskul kita kan
di akhir-akhir minggu kan, kayak misal Jumat sama Kamis. Iya. Itu biasanya kepentok nih sama acara-acara yang lain atau enggak hari libur. Nah, Iya, itu yang pasti. bikin kita Nah, menunda waktu ekskul. Nah, apalagi banyak yang izin jadinya kayak Iya, izin bener acara banget. keluarga, sakit. Soalnya kan akhir minggu tuh biasanya buat pergi-pergi ya kan. Iya. bener banget. Kadang kan juga males kayak misal baru pulang sekolah capek-capek nih, Iya. udah akhir minggu. Besok udah Sabtu. Iya, gitu. besok udah Sabtu. Tapi ternyata harus ekskul. Iya. Tapi ekskul itu benar-benar kayak ngebantu banget sih kan. Ya, apalagi kalau di raport itu kalian bakal dapat Nilai, di sana nilai ekskul. tambahan lah intinya. Sama kalau kalian join pramuka, usahain kalian ikut pramuka Garuda, itu tingkatan pramuka paling tinggi itu. Oh iya. Itu juga bisa buat bantu kalian masuk SMA. Kebetulan sekarang kita udah ada 3 personil yang ikut pramuka Garuda. Itu Kak Wayland, Kak Masita, sama Kak Sabita. Sabita. Sayangnya orangnya nggak di sini. Iya. Udah, kayaknya udah pada pulang nih. Next kita bertiga, Ya, ini. Kak Ken, Nadine sama aku bakal Garuda di tahun depan. Karena Kak Cici sayangnya tahun depan sudah lulus. Ya, waktu itu mau ikut Garuda ya, sudah ikut Garuda, cuma nggak jadi. Kenapa tuh, Kak? Data administrasi saya kurang. Waduh. Ya. Nanggung banget dong Sayang. Kak, Tapi padahal. akhirnya saya lapang dada lah, masih bisa di nanti sekolah lain pas saya lulus. Kita kemarin tuh pas kelas 7 itu udah mau diikutin pramuka Garuda, tapi sama Kak Alwinya dibilangin, "Oh, nggak jadi, yang boleh ikut cuma kelas 8." Kayak udah siap-siap padahal kita, tapi Ya, ya betul mungkin banget. data kita juga masih kurang ya kalau Enggak. masih kelas 7 itu. Persyaratannya itu harus penghalang terap. Ya. Sedangkan waktu itu kita masih, Masih ramu. Oh, ya, ramu. belum. Sekarang kita kita rakit. rakit. Kita baru rakit Tapi harusnya kemarin. ini Kak Nafa ini udah terap. Terakhir Karena tapi baru kemarin ya. ya baru kemarin. Kita itu juga baru rakit sih kemarin. Iya, soalnya Kak Nafa ini udah dapat satu centang dari satu SD. centang, satu ramu, siaga ramu di SD-nya. Nah, sedangkan aku dulu pas SD tuh malah nggak ada pramuka tahu. Ya, Jadi makanya. for the first time And gitu ya. forever. Lagunya dong, itu lagu Ya dong. enggak sih, kalau dulu sih saya ada, cuma nggak niat gitu. Nggak ikut. Enggak, bukan nggak ikut, wajib malah, cuma Nggak niat. Kayak cuma diskusi, kayak cuma apa ya? Kayak outbound apa? Bukan outbound sih, kayak Ya pokoknya kayak diklat keluar gitu loh. doang ya, gitu kayak kan. cuma materi-materi kayak siapa sih pembuat pramuka, pencipta pramuka, siapa yang mengenalkan pramuka di dunia. Oh iya, paling seru tuh CC tuh pas bagian kepramukaan ya, kita tuh disuruh bener-bener kayak ngafalin detail. Ngafalin sampai kakek buyut nih, Iya, guys. kakek, nenek, sepupu, siapa yang bantu dia, teman dekatnya Sampai siapa. nama tamannya loh, Rek, sama Iya. anaknya tuh dari 9. Harus dihafalin semua. Iya, itu beneran bikin stres, cuma gimana ya? Seru. Apalagi Seru tapi iya materinya puyeng. kan, materinya itu sangat jauh sama yang kayak di berakar-akar. iya Beneran. berakar-akar. Ini mirip Jadi- kalau kalian belajar IPS. Nah, Nah, tuh IPS sejarah itu. Biasanya di CC itu lebih banyak IPS-nya, Ya, terus daripada- dicampur pramuka daripada kayak ada. Tapi ada waktu itu CC sama matematika tuh aku langsung kayak, ya Allah ini kelas 7 belum diajarin kayak gini, ya Allah aku bingung ya Allah ya, gitu. soalnya materinya kalau meskipun kalian ya pokoknya intinya SMP lah, meskipun kalian kelas 7, tapi itu materinya itu sampai kelas 9. Jadi benar-benar kayak kita bisa nge-review soal baru dulu sebelum diajarin sama guru. Soalnya itu kan lombanya tingkat SMP ya. Pasti kan kelas 9, kelas 8 juga ikut. Jadi mereka tuh kayak, "Oh, gampang bisa lah." Terus yang kelas 7 nasibnya gimana ini, Kak? Yang belum bener-bener. diajarin ini harus belajar sendiri nih pas lomba nih, beneran. Ya, itu beneran bikin stres, apalagi kalau kita latihan itu biasanya Mepet. Iya, mepet banget. Jadi lombanya itu kayak 3 minggu. 3 minggu. ya 3 minggu lagi. Kalau sedangkan yang lain itu kayak misal 2 bulan itu udah siap semua. Udah latihan. Tinggal Mm-mm. Tinggal nge-finish gitu. sempurnain finishing. lagi. Mm-mm. Nah, tinggal finishing doang sama nginget-nginget doang. Kalau kita itu sumpah mepet banget. 3 minggu baru latihan. Nah, 3 terus minggu itu dibagi sama lomba akademik, non akademik sama LKBB. LKBB itu kalau Iya. nggak salah ya kayak PBB itu. PBB gitu, kayak iya. Paris. Iya, itu apalagi PBB-nya itu biasanya kita molor banget. banget. Iya, soalnya banyak yang bercanda gitu loh, Kak. Iya, karena kayak kita tuh kadang kurang serius Iya. gitu. Tapi kita akhirnya tahu di mana letak
salahnya kita Ya, di mana. Aku sebagai Danton sebenarnya juga ngerasa aku kurang tegas. Danton itu BTW kayak pemimpinnya gitu, misalnya ngasih aba-aba. Terus pengalamanku sebagai Danton pertama kali itu bener-bener kayak Belajar mata arah. Belajar mata arah soalnya iya, soalnya jujur aja aku termasuk yang Ya, buta buta arah, ya. Tapi jujur aja pengalaman jadi Danton pertama kali itu seru banget. Apalagi waktu itu aku ogah-ogahan banget. Kayak Kak Didi bilang gini, aku biasa bawa kencur ya, gak mau. Apalagi pas itu masih diawasin Kak Abi tuh, Kak Abi Iya. tuh tegas banget Kak Abi itu tuh dulu tipenya. Danton kita itu namanya Kak Abi. Sekarang dia lagi Di nempuh di Nanuna. SMK Pelayaran kalau nggak salah. Iya, nanuna. Pokoknya dulu tuh aku ngerasa bener-bener, oh jadi gini rasanya jadi Danton. Berat Terus kayak, gitu ya kan Kak. jujur aja berat, tapi aku seneng karena aku kayak gimana ya, agak Nggak ikut nakalannya aku itu adalah aku nggak perlu ngikutin PBB dan aku nggak perlu ngafalin gerakan, tapi aku harus ngafalin waktu itu 21 arahan. Itu belum sama apa namanya itu kayak variasinya kita. Variasi itu macam-macam sih. Terus paling seru itu ya bagian Oh, iya, PBB. iya. Kalau PBB itu yang paling dilihat itu bukan PBB formalnya, tapi variasi. Biasanya kalau disebut itu variasi formasi. Iya. Biasanya ada variasi formasi kayak misal kita lagi variasi tapi sambil nyeritain sejarah-sejarah kan. gitu, iya. Kalau kalian lihat di TikTok biasanya kayak gitu. Banyak, Banyak banget. banget itu, Iya. apalagi yang tingkat SMA itu. Iya, itu makin keren banget. Makin rumit tapi Iya. keren banget pas dilihat itu ya kan. Biasanya juga ada drama-drama gitu kan. Iya. Biasanya dicampur semafor. Iya, semafor. Semafor itu kayak bendera yang Bendera. kuning merah itu loh. Iya. Biasanya buat kayak morse gitu. Iya. Sandi gitu. Sandi di Pramuka juga banyak Banyak banget. banget. Ada sandi morse, sandi kotak 1, 2 sama 3. Habis itu ada sandi paku, sandi luput dan banyak lagi. Ya, itu saya dulu juga ikut waktu di lomba SMK 2 Malang. Itu ikut buat lomba SMS tapi Morse. Jadi kayak misal titik strip itu dihafalin, strip titik itu apa artinya. Jadi nanti di papan itu nggak di papan sih, kayak di kertas, kita dikasih kertas itu ada sandi Morse-nya, kita harus Terjemahin ke terjemahin- kata. terjemahin kata-katanya Pakai per huruf kata, biasa. pakai huruf biasa. Enggak sih, waktu itu dulu harus diterjemahin ke angka dulu, sandi angka. Jadi ada fase-fasenya gitu Ya ya, bener. Kak? Terus dikasih waktu gitu ya, Iya, Kak? bener. Pas Tapi lomba tuh waktunya dikasih- sih emang lama, cuma kita harus cepet-cepetan. Iya, Dikasih bingung waktu gak berapa sih? Iya. Pas itu, pas Kalau kakak nggak salah lomba. 30 menit deh. 30 menit. Tapi saingannya Tapi pasti ada jauh juga- lebih cepet gak sih? Yang 50 kata itu cuma dalam 2 menit. Nah, itu biasanya udah expert sih. Itu expert banget. Udah hafal itu kayaknya Itu udah dari kayak akar-akarnya. Khatam gitu. Iya, udah hatam banget, kayak tinggal lihat, oh ini kata ini, oke, set, udah Langsung selesai. hafal semua. Iya, beneran. Itu waktu itu kalau nggak salah 50 kata, kita itu pokoknya 3 orang ya. Iya. Ada 3 orang. Yang pertama itu kalau nggak salah sandi ke sandi angka dulu. Terus yang sandi angka ke sandi sandi Morse ke sandi angka. Habis sandi angka ke sandi AND kalau nggak salah ya. AND. AND. Ya. Pokoknya Ada banyak sandi-sandi banget itu pokoknya. banyak banget. Rumit, beneran rumit banget. Oh iya, di sini kita juga ada lomba, tolong doain dong biar kita bisa ngerebut juara nih ya. Tapi 1 minggu lagi loh ini. Sayangnya lombanya yang laki-laki nggak ikut. Iya, karena laki-lakinya kemarin itu kurang. kurang. Alhamdulillah sekarang udah ada beberapa adik-adik dari kelas 7 yang join Yang lagi. join. Banyak tau malah. Iya, banyak Ya. banget. Alhamdulillah. Shock. Kita harap juga waktu Mereka masih bertahan gitu ya. Iya, Nggak langsung bertahan. keluar gitu. habis kemah juga kalian harus ikut ya, sumpah itu beneran bikin seru banget. Nanti kalian ketemu kita juga di situ. Kita juga nggak bakal gigit, nggak bakal ngejer. Nggak bakal. Aman, aman. Ngajarin pelan-pelan. Sama ada alumninya pasti baik. Iya, Banget, baik pasti baik baik baik. banget, bener. Biasanya mereka acting doang Iya. biasanya. Marahnya itu acting doang, tapi nanti baik banget. Tapi kita harus terima juga evaluasinya buat Iya, kita sendiri. Itu nasihatnya beneran nasihat. Oke, mungkin itu aja dari kita. Iya mungkin Ya, itu ya, saja. mungkin nggak sih? aja, Kita oke. udah ngeritain banyak banget. Iya. Maybe everything that's all. Oh iya, Oke. sama satu ekskulnya hari apa? Oke, ekskulnya itu di setiap hari Jumat sepulang sekolah. Lalu didampingi oleh Kak Alwi, Kak Mary dan Kak Vinda.
Kak Juki juga. Kak Juki kadang-kadang Iya, gitu. kadang-kadang Sama kalau kalian lagi laki, lagi kadang Kak ketemu. Jukinya datang. Bener Biasanya, banget. guys. Makanya kalian harus rajin latihan biar Kak Jukinya datang nih. Dan jangan lupa untuk join kemah kita di Di kelas di pendidikan September. kilat di September. Hari September. September. Tempatnya di Bedengan. Ya. Loh, kok spill duluan, Kak, Kak? spill Kak. Kok spill duluan, Kak? Enggak apa-apa deh ya. Udah Dapat spoiler kepuasan, tuh udah kalian. kepuasan Enggak itu. Arsimbo bisa jaya luar biasa. On Arsimbo, obrolan di teras Arsimbo. SMP Lepu M beraksi. Bye bye. Nice. Yatta! Yeay! Mantap ya.